Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Allah yang setia. Yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah dalamku, Engkau menjadi hidupku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Dan sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ya Allah. Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dari atas kita mulaikan. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang
baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, engkau telah memulai karya yang baik, karya yang baik dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami Tuhan boleh datang kembali ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, tidak pernah berubah Tuhan, dari dulu sampai sekarang ya Tuhan. Kami sungguh bangga ya Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jaga ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, Engkau tuntun langkah mereka ya Tuhan, sampai ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Boleh bersama-sama kami Tuhan, beribadah di dalam rumah-Mu ya Tuhan, boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan boleh Tuhan kami sebentar akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai Bapak Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh menerima rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dan boleh Kau bukakan Tuhan ke dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingat Tuhan, ada satu oknum ya Tuhan yang tidak tinggal diam, yang selalu mengganggu dan mengganggu hati pikiran kami ya Tuhan. Kami usir, kami tengkingnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi, darah Tuhan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Kembali kita datang lagi. Kiranya kita yang masih diberikan kesempatan tidak capek-capeknya ya. Mungkin kita di sini cuma dihitung pakai jari, tidak apa ya. Karena Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pertama, Yesus Kekuatan.
Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Kalau saya boleh cerita ya sedikit, lagu ini saya cari temanya memang kata kuncinya lembah ya. Kalau kita dengar firman hari Kamis ya soal lembah, kalau saya baca lagi di rumah ya, baca lagi, kita memang lemah saudara-saudara ya. Kita sudah lama ya, udah beberapa bulan seperti ini, tapi jujur saja kita amini ya, semoga kita menjadi kuat kembali seperti dulu ya. Sebelum kita belum kena COVID, kita masih semangat. Saya lihat
dampaknya luar biasa COVID ini. Kita agak lemah, jujur saja. Amin. Kita lemah. Tapi lewat lagu ini ya, Yesus kekuatan kita diingatkan kembali. Kita berada di lembah tidak apa. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan, meskipun kita kalau lihat firman Kamis waktu itu, kita hanya sisa tulang di lembah. Tapi Tuhan mau eratkan kita kembali, ya. Tuhan mau menyatukan kita kembali, ya. Tuhan membuat kita kuat kembali dan nafas Tuhan, ya, berikan kita kembali dan kita boleh hidup kembali. Kita boleh semangat lagi, ya. Kita berdoa terus, ya. Mungkin Natal nanti akan berbeda, tidak seperti biasanya. Mungkin biasanya meriah, ya. Mungkin nanti agak berkurang meriahnya, tapi kita tetap semangat, ya, dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai putus, ya. Kalau saya boleh lihat kita yang masih mengikut Tuhan, kita masih berada di rumah Tuhan, itu sudah sangat indah sekali, sudah sangat baik, ya. Jangan sampai putus, karena ya jujur saja memang kita lemah, ya. Kita nyanyikan lagu ini kembali, ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan kekuatan kita dari atas, hanya Engkau juru selamat. Dan pada referen kas gereja boleh dijalankan. Kita pegang janjinya, ya. Haleluya. Yang ku pegang hanya janjimu, hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kita tidak ditinggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allah dengan lembut, ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan. Haleluya. Kau yang mengubahkan, Kau yang mengubahkan air menjadi anggur, air menjadi anggur. Tiada yang mustahil bagimu. Mencelikan, Kau yang mencelikan, buta dapat melihat, buta dapat melihat. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, Engkaulah harapan, Engkaulah harapanku, kota perlindungan dan kekuatanku, penolongku yang dapat aku andalkan. Engkaulah jawabanku dalam kelemahan, kuasa-Mu sempurna, Kau segalanya. Yesus yang ku cinta, ku sembah selamanya. Kau yang mengubahkan air menjadi anggur. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kau yang mencelikan, Kau yang mencelikan, buta dapat melihat, buta dapat melihat. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah harapan
harapanku, kota perlindungan dan kekuatanku, penolongku yang dapat aku andalkan. Engkaulah jawabanku dalam kelemahan, kuasa-Mu sempurna, Kau segalanya, Yesus yang ku cinta, ku sembah selamanya. Engkaulah harapanku, kota perlindungan dan kekuatanku, penolongku yang dapat aku andalkan. Engkaulah jawabanku dalam kelemahan, kuasa-Mu sempurna, Kau segalanya, Yesus yang ku cinta, ku sembah selamanya. Kita ulang dari atas dengan lembut. Kau yang mengubahkan, Kau yang mengubahkan air menjadi anggur, air menjadi anggur. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kau yang mencelikan, Kau yang mencelikan, buta dapat melihat, buta dapat melihat. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku, kota perlindungan dan kekuatanku, penolongku yang dapat aku andalkan. Engkaulah jawabanku dalam kelemahan, kuasa-Mu sempurna, Kau segalanya, Yesus yang ku cinta, ku sembah selamanya. Sekali lagi, Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku, kota perlindungan dan kekuatanku, penolongku yang dapat aku andalkan. Engkaulah. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam
yang ku cinta, ku sembah selamanya. Menghadapi keadaan pandemi sekarang ini, Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, kota perlindungan kami dan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Engkau pribadi yang mengasihi kami, yang Engkau sudah berfirman, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami ke depan, persekutuan kami, kehidupan rohani kami ke depan, kami taruhkan semua ke dalam tangan. Hanya Engkaulah yang sanggup mengerjakan semua, supaya kami tetap mengikuti jejak Tuhan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi kering. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah lewat firman-Mu apa yang akan Engkau kerjakan bagi kami gereja-Mu. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Umat-Mu yang tidak hadir karena sakit, karena hal lain, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Kembali oleh kemurahan Tuhan dengan kekuatan anugerah Tuhan yang masih dilimpahkan buat kita. Kita pakai kesempatan ibadah semacam ini dengan baik. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, sudah menubuatkan kepada kita masa-masa di depan bukan masa yang mudah untuk kita jalani. Baik hal-hal yang jasmani yang kelihatan, apalagi hal-hal yang rohani dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sungguh bukan waktu yang mudah untuk kita lalui. Kalau Tuhan tidak berkemurahan buat kita, sulit. Banyak umat sudah menjerit. Dan inilah yang terjadi. Saudaraku sekalian, apapun yang terjadi, semua sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Bagaimana kita dalam menanggapi apa yang terjadi di depan kita sekarang. Jangan kita menjadi lemah karenanya. Walaupun kenyataannya banyak gereja Tuhan menjadi lemah. Seperti yang kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Bagaikan tulang-tulang kering, semua menjadi lemah. Justru di tengah kekeringan, kelemahan ini, tidak ada kekuatan kemampuan. Ada firman Tuhan, nubuat yang kuat. Untuk sekarang ini, banyak gereja belum bisa ibadah semacam ini, ya.
ada yang masih online. Justru hal-hal inilah yang membuat kita harus lebih waspada. Saya nyatakan ini sebab saya melihat, saya mendengar apa yang terjadi sekarang ini sangat luar biasa. Anda tinggal buka YouTube, Facebook apa saja, khotbah di mana-mana, pendeta apa saja, yang ternama, yang tidak kita kenal, semua ada. Di tengah-tengah inilah kita harus hati-hati. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan firman yang benar, di sinilah iblis bekerja luar biasa. Ya. Saya sudah melihat banyak, mendengar khotbah pendeta-pendeta besar dengan sidang jemaat besar, ribuan, puluhan ribu jemaatnya. Tapi kenyataannya firman yang disampaikannya tidak sesuai dengan kenyataan firman yang ada. Begitu menyimpang. Tetapi pengikutnya begitu banyak. Dan memang itu kenyataan. Nanti datangnya 666 antikristus, nabi palsu. Pengikutnya luar biasa banyak. Ada satu yang saya mau ingatkan Anda. Kalau Anda buka YouTube, Anda menemukan ada khotbah cerita firman, tulisnya dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu gereja dari RRT. Ya. Sepertinya rohani. Anda tertarik. Tetapi ujung-ujungnya itu mereka terakhir ini mereka menyatakan apa yang Yesus kerjakan belum sempurna. Yesus mati di kayu salib belum sempurna. Visi misinya belum sempurna. Itu sebabnya datang Yesus yang kedua. Untuk menyempurnakan apa yang belum sempat disempurnakan oleh Yesus yang pertama katanya. Yesus yang kedua ini sudah ada di RRC sekarang di Tiongkok. Jadi Yesus yang kedua ini orang Tiongkok, mata sipit mungkin. Ya orang Tiongkok kan matanya sipit. Namanya apa saya lupa. Yang Changbin. Seorang wanita. Jadi Yesus yang kedua ini seorang wanita. Kalau Anda suka baca firman di Wahyu, Anda ngerti siapa wanita. Itu Babel. Perempuan lacur besar yang menguasai dunia nanti. Semua bangsa-bangsa nanti. Raja-raja, orang-orang kaya semua ada di bawah telapak kakinya. Sebab dia duduk di atas air. Air itu gambar bangsa-bangsa semua ada di bawah kaki. Ia hanya tinggal. Anda baca nanti Wahyu. Perempuan lacur yang melacurkan dirinya. Dan inilah kegenapan firman. Kalau sudah sejauh ini, ayo siapkan dirimu baik-baik. Jangan kita bermain-main lagi dengan keadaan sekarang. Ya. Secara manusia, pandemi ini sudah menghancurkan
apa yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Gereja Tuhan tadi ibadah, sekarang berbulan-bulan tidak bisa ibadah. Semua kumpul di rumah. Ada yang takut mati karena corona. Banyak juga yang mati tidak karena corona. Serangan jantung, penyakit, komplikasi banyak. Sampai umat Tuhan juga takut untuk ibadah di rumah. Saudaraku, mari dengarkan baik-baik. Ini waktunya sekarang. Siapkan dirimu baik-baik. Kita harus bangkit. Kita harus bangun kerohanian. Tuhan ingatkan saya. Tulang-tulang kering yang berserakan di lembah yang dilihat Nabi Yeskil ini. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeskil, bernubuatlah. Begitu nubuat itu dinyatakan, tulang-tulang yang berserakan ini di mana-mana dari ujung ke ujung semua menyatu. Mulai menyatu. Ini yang akan saya cerita. Ya, kita akan melihat kembali hubungan persekutuan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya. Sebab ini merupakan doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Sebelum ia disalib, sebelum ia naik ke sorga, di sana ia berdoa. Doa ini adalah doa penyatuan. Supaya umatnya, gerejanya yang dikasihinya jangan tercerai-berai. Sekarang ini jujur saya katakan, umat Tuhan tercerai-berai. Apalagi dengan banyak gereja organisasi. Seringkali firman sana, firman sini bertentangan, menyebabkan sidang Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, majelis tidak bisa menyatu. Semua memakai ini, pikiran manusianya. Iblis bekerja di sana. Dan memang tujuan iblis untuk mencerai-beraikan. Tujuannya supaya gereja tidak bisa bersatu. Ya. Coba kita lihat, saya mendadak ingat ini Injil Yohanes pasal 10. Ya. Injil Yohanes pasal 10. Ayat 1 mulai dulu. Mari. Dengan cepat ya, sampai ayat 5. Anda buka semua Injil Yohanes pasal 10. Ayat 1 mulai. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya. Kalau ada seorang masuk ke dalam kandang domba, tidak melalui pintu, Yesus kata, akulah pintu. Jadi semua yang mau masuk dalam kandang domba harus melalui pintu, tapi tidak lewat pintu, lewat panjat tembok. Itu pencuri biasanya, perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Terus, Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. untuk dia pintu itu dibuka dan mereka
mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. ia memanggil domba-dombanya namanya masing-masing. Wah, luar biasa. Terus Dan menuntunnya keluar. menuntun dia keluar. Di dalam namanya dipanggil, di luar dia dituntun. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Wah, luar biasa. Di luar dunia ini, ia tidak tinggalkan domba. Ia ada di depan kawanan domba. Jadi domba itu cuma melihat gembalanya. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala aku. Kita tinggal melihat dia. Haleluya. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. domba-domba itu mengikuti apa? Jejaknya. Ikut jejaknya. Ikuti dia. Tidak mengikut yang lain. Mengapa ikut dia? Karena mereka mengenal suaranya. Nah, mereka kenal ini suara gembala. Dengan catatan ada gembala lain. Ada gembala yang lain. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Nah, seorang asing yang mereka tidak kenal, tidak mereka ikuti. Terus Malah mereka lari daripadanya. mereka tidak mau bersekutu dengan orang itu. Karena Suara orang-orang asing tidak mereka kenal. hati-hati, kita harus mengenal ini dengan baik. Sebab Korintus sudah berkata Rasul Paulus, nanti ada Injil yang lain. Ada Injil yang lain. Sepertinya Injil berita kesukaan, keselamatan, tapi menyesat. Ada Yesus yang lain. Nah, sekarang sudah ada Yesus yang lain. Firman gak pernah salah. Yesus ini sudah berkata, kalau engkau mendengar ada yang mengaku Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Artinya, jangan kita mengambil bagian yang salah. Jangan kita bersekutu dengan yang bukan Mesias yang sesungguhnya. Hati-hati. Sudah ada sekarang ini. Seberapa dewasa rohani kita. Kalau kita matang dalam firman, kita lihat, oh apa yang dia bicarakan bertentangan. Jangan bersekutu. Siapapun dia. Dalam hal ini kita harus tegas. Kita harus ambil keputusan yang benar. Saudaraku sekalian, hati-hati di sini. Ayat 11, kita loncat. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia sudah mati buat kita di kayu salib. Dia gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya. Ya, dia sebut nama domba-dombanya dan dia tuntut keluar di depan. Begitu di luar, ia berjalan di depan domba supaya domba itu mengikuti jejaknya. Jangan keliru sebab ada gembala yang lain. Haleluya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, nah di sini kita harus belajar hati-hati. Banyak yang mengaku-ngaku hamba Tuhan sekarang. Apalagi jam sekarang sukar, sulit cari uang.
Wah, sudah khotbah karena pandai fasih lidah. Wow. Cari keuntungan. Firman Tuhan berkata, begitu serigala ini datang, dia lari tinggalkan dosa. Akibatnya ini, serigala itu menerkam, mencerai beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, tidak memperhatikan kawanan domba itu. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, aku gembala yang baik, aku kenal. Wah, ini dombaku si A, ini dombaku si Z, dia kenal. Terus? Dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, dia kenal domba, domba itu juga kenal gembalanya. Haleluya. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Nah, ini bicara domba lain itu bangsa kafir, Anda dan saya. Di luar Israel. Kita di kafir yang tidak masuk hitungan. Ya. Domba lain yang bukan dari kandang ini. Terus? Domba-domba itu harus kutuntun juga. Nah, bangsa kafir ini yang mau terima dia percaya dia juga diakui sebagai domba-dombanya. Nah, domba-domba ini juga akan dituntunnya juga. Terus? Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, mereka akan mendengar suaraku. Terus? Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menyatu. Saudaraku sekalian, kita akan melihat hubungan persekutuan yang erat ini yang digambarkan Kristus dengan gerejanya. Dia gembala yang baik, kita kawanan dombanya. Ia mempelai pria surga, gerejanya mempelai wanitanya. Ya, akan menyatu. Kita lihat, ini digambarkan dalam 7 lambang, gambaran dalam perjanjian baru kita lihat ya. Sebetulnya banyak, saya cuma ambil 7. Yang pertama, dalam Injil Matius pasal 13 ada catat, Injil Matius pasal 13 ayat 45 ayat 46. Yesus sebagai pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Sebagai pedagang yang menemukan mutiara yang bernilai tinggi. Dan gerejanya adalah mutiara yang indah baginya. Dia pedagang, dia menemukan gerejanya. Dan kita bangsa kafir, gerejanya yang bagaikan mutiara yang berharga baginya. Yang menemukan, ia ambil mutiara ini. Mutiara ini dia ambil menjadi satu. Yang kedua, yang kita dengar tadi, Yesus sebagai gembala agung, gerejanya, kawanan dombanya menjadi satu. Dia sebut nama domba-dombanya, dia tuntun keluar kawanan domba lewat pintu dan ia ada di depan. Domba-domba ikut jejaknya karena domba itu melihat pribadinya, mendengar dan kenal suaranya. Ini gembala Yesus. Yang ketiga,
Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan gerejanya adalah ranting-ranting. Ya pokok anggur, gerejanya ranting-ranting, dahan-dahan. Yang ada berbuah, berdaun nanti, mengeluarkan tunas, berbuah, dan buah ini, buah yang menyenangkan. Sebab bicara soal buah, hasilnya ada dua macam. Satu, buah yang menyenangkan hatinya, manis. Dua, buah asam. Dan ia buang keluar. Ini hubungan. Bagaimana kita? Sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ini. Apa yang engkau kerjakan? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan lewat firman, lewat ibadah, lewat pelayanan. Apa engkau mengeluarkan buah yang menyenangkan dia? Atau asap? Banyak umat Tuhan. Kata-katanya, tingkah lakunya, perilakunya itu, tabiatnya tidak menyenangkan. Tuhan buang keluar dari mulut. Ayo bagaimana kita renungkan ini. Kalau saya mau khotbah ini, berapa panjang ini semua, berbulan-bulan. Ya pokok anggur yang penting. Anggur itu kesukaan. Gerejanya boleh menikmati kesukaan itu. Kalau melekat, kalau menyatu. Banyak kali kita enggak. Seringkali kita di luar pokok. Di luar pokok. Kalau di luar pokok, ranting itu menjadi kering. Seperti tulang-tulang kering itu. Namanya kering. Orang lewat injak. Binatang lewat injak, diambil orang, dikumpulkan, dibakar, dibuang. Hidup tak berguna. Yang keempat, Yesus sebagai batu penjuru. Gerejanya adalah batu-batu yang hidup. Kita ini batu-batu yang hidup, bukan batu yang mati. Anda tahu batu yang mati? Tinggal dicampur semen, aspal, dibikin jalanan buat diinjak-injak. Satu saat kehidupan itu diinjak-injak oleh antikristus. Oleh nabi-nabi palsu. Diinjak oleh apa? Dosa. Kejahatan, kecemaran. Tapi di sini dia batu penjurunya, kita batu yang hidup, kita menyatu. Itu 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 7. Kalau saya melihat ini batu penjuru dan gerejanya adalah batu-batu yang hidup. Di dalam tabernakel teristimewa tempat kudus dan maha kudus, tudungnya ya, bagian atasnya. Ini terkait tudung yang kedua dari bawah. Yang menutupi tabernakel ini. Kemah suci ini, ruang kudus dan ruang maha kudus, atapnya ini ada 4 tudung. Tudung yang paling bawah, yang melekat dengan bagian bawah ini, itu tudung iman, tudung tabernakel, tudung iman. Yang kedua, yang ini, tudung bulu kambing, harap. Ini bicara soal kesucian di dalam watak. Jadi watak kita ini mengalami satu kesucian. Sebab dia ada di daerah
kesucian dan maha suci. Tudung yang ketiga di atas itu tudung kulit domba yang dicelup warna merah. Itu gambar dari korban Kristus yang sempurna. Darah merah, darah itu merah, darah itu bicara soal sengsara. Dan tudung paling atas itulah tudung mina gajah. Kulit lumba-lumba, mina gajah. Kasar, tebal, warna abu-abu untuk menahan serangan dari atas. Panas, dingin, hujan. Supaya kesucian umat Tuhan dalam perjalanan hidup kesucian itu dipelihara 4 tudung. Kalau kita pikir betapa luar biasanya perjalanan kita di dunia ini. Banyak kali kita nggak sadar. Kita nggak sadar karena kita nggak mengerti ini. Hidup kita ini, Dia gembala yang baik. Ia memanggil nama kita masing-masing. Supaya tahu. Ia menuntun kita keluar. Di luar, Ia ada di depan kita, menjadi contoh teladan kita. Supaya perjalanan domba itu jangan keliru. Sebab di luar itu banyak gembala-gembala. Dia gembala agungnya. Jangan salah lihat. Jangan salah lihat. Saudaraku sekalian. Dia yang memelihara. Dia yang melindungi. Luar biasa sebetulnya kita ini. Tujuannya cuma satu. Supaya kita menjadi satu dengan Dia. Kita lihat lagi yang kelima. Kalau saya bicara ini nggak selesai. Yang kelima, Yesus sebagai imam besar yang agung. Gerejanya adalah imam yang melayani. Yesus imam besar. Kita imam-imam yang melayani. Yang melayani. Sekarang dalam sebagai juru syafaat, doa syafaat siang malam kepada gereja. Gerejanya imam-imam yang melayani. Kita melayani. Melayani siapa? Kita melayani Dia kepada sidang Tuhan. Kepada saudara kita. Kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kita layani mereka. Pelayanan ini kita tidak memakai nama kita. Tapi Dia. Semua kemuliaan untuk Dia. Semua melayani. Kalau bicara imam-imam, ya, tidak ada yang pasif, semua aktif. Itu Ibrani pasal 4, Anda catat. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Ya. Itu dalam tabernakel terkait dengan alat pertama di halaman tabernakel. Itu mezbah korban bakaran. Dengan tema hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi korban Kristus itu
hatinya Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Karena manusia tertekan oleh dosa, menjadi budak dosa, menjadi kutuk dosa. Dan ia penuh belas kasihan, mengambil kutuk, mengampuni. Betapa luar biasa kita. Tapi seringkali kita nggak mengerti. Seringkali kita menyakiti hati. Dengan tingkah laku kita, dengan tutur kata kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita menyakiti. Yang keenam, Yesus sebagai kepala, gerejanya adalah tubuhnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 14. Itu terkait dengan pelita emas. Menyebarkan terang dari pribadi Roh Kudus. Dia kepala. Gerejanya dari segala suku, bangsa, kaum, bahasa, warna kulit, di kota, di desa, di pegunungan, di mana saja adalah tubuh. Dia kepalanya, kita tubuh. Ini kerinduannya menjadi satu. Dia kepalanya, kita tubuhnya. Arti yang sederhana, kepala ini memikirkan bagaimana untuk tubuh ini. Kepala ini memikirkan, dia melihat supaya tubuh ini bagaimana. Banyak kali tubuh nggak mengerti apa yang menjadi maunya kepala. Tubuh maunya sendiri. Tangan itu maunya sendiri, nggak tanya dulu bagaimana, boleh nggak? Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin melakukan punya rencana sesuatu ke depan, berdoa dulu, tanya kepala, bagaimana? Boleh nggak Tuhan? Saya kerjakan. Kalau tidak boleh, batalkan. Banyak kali kita tidak menurut maunya kita. Oh, sengsara yang kita, rugi ya kita, yang menderita ya kita. Kepala dan tubuh menjadi satu. Saudara, yang ketujuh, Yesus sebagai mempelai pria surga, gerejanya adalah mempelai wanitanya. Wahyu pasal 21 ayat 9. Ini di dalam tabernakel, ini yang paling tinggi, ada di tempat Maha Kudus, tutupan tabut perjanjian. Itu Shekinah glory, kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Shekinah glory, kemuliaan Allah yang dipancarkan. Kalau zamannya Israel Musa, begitu kemuliaan ini turun, semua sujud menyembah, semua takut. Kemuliaan yang luar biasa. Saudara, melalui 7 ini masih banyak, saya cuma ambil dulu. Anda juga bisa, saya mendadak teringat. Waktu Yesus di kayu salib itu. Waktu Yesus di kayu salib. Sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Bapaknya, ia melihat ibunya Maria
bersama Yohanes, murid yang dikasihi. Mereka berdua di depan sampai memandang dia dalam penderitaan itu. Ia berkata, "Ibu," dia tunjuk. "Ibu," dia tunjuk. "Ini anakmu." Dipanggil Yohanes. "Itu ibu." Dia satukan. Maria dengan Yohanes nggak ada kaitan dengan darah. Maria ibunya Yesus. Yohanes murid. Nggak ada kaitannya. Tapi Yesus satukan. Justru waktu ia di kayu salib. Firman Tuhan berkata, sejak saat itu Yohanes membawa Maria pulang ke rumahnya. Dia satukan ibu dan anak. Luar biasa. Saudaraku sekalian, kita tahu Tuhan ingin membukakan kebenaran tertentu kepada kita yang hidup zaman sekarang ini. Di mana Yesus dan gerejanya tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ada satu persekutuan yang erat yang tidak boleh dipisahkan. Dunia mau memisahkan. Iblis lagi mau mencerai-beraikan persatuan ini. Apalagi lewat pandemi sekarang ini. Wah, gereja menjadi lemah. Berdoa lemah, ibadah. Ada ibadah lemah. Udah berbulan-bulan ya ibadah. Kalau kita mau jujur katakan kita lemah. Tidak seperti ibadah sekarang ini, tidak seperti sebelum corona ini. Amin. Gak seperti itu. Dulu, wah semangat semua. Sekarang, mau salaman. Virus. Sadar gak sadar terjadi pemisahan. Anak pulang dari kerja, ketemu papa mamanya. Papa mama, mau peluk. Virus. Terjadi pemisah. Sadar gak sadar? Ini tertanam dalam hati. Yesus mau menyatukan. Dunia mau menceraikan. Iblis mau menghancurkan. Dan kita jadi pelaku. Berat. Memang berat. Sekarang semua dimulai dari kita. Apapun yang terjadi sekarang. Apapun yang terjadi sekarang. Ayo, kita harus bangun, kita harus bangkit untuk mengerti rencana kita. Kita semua memakai ini. Kita semua memakai ini. Seringkali ini menjadi satu penghalang untuk kita. Kenapa saya susah? Ada seorang dokter berkata,
Sudah, apa yang keluar dari dalam kembali dihisap lagi. Lama-lama menjadi racun. Sudah racun, komplikasi. Kita nggak sadar. Saudaraku sekalian, mari. Pembukaan hubungan antara Yesus dengan gerejanya akan mencapai puncaknya di depan. Akan mencapai puncaknya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan. Itu adalah hubungan pernikahan yang rohani. Yang saya tadi bilang ini yang ketujuh. Yesus mempelai pria surga turun menjemput gerejanya yang dijadikan mempelai wanita. Ada syarat-syaratnya. So tidak semua menjadi mempelai. Seperti apa sebetulnya kesatuan yang diinginkan Tuhan? Saudara, saya tidak mau terpanjang. Supaya kita merenungkan ini. Saya bicara dari tadi cuma inti-intinya. Pokok-pokoknya. Anda berdoa di rumah. Nanti Roh Kudus membuka lebih lanjut. Anda berdoa. Saya dulu juga begitu. Baru bertobat. 3 bulan kemudian dibaptis air. 3 bulan sesudah dibaptis air dipenuhkan Roh Kudus saja. Saya orang kedua satu gereja yang dipenuhkan Roh Kudus. Yang lain puluhan tahun nggak pernah dipenuhkan. Termasuk gembalanya saya belum. Saya dipenuhkan di sana. Apa yang gembala khotbah saya catat. Saya catat sampai rumah, saya baca, saya renungkan kembali, saya berdoa, dan Roh Kudus bukakan. Oh begitu, oh begitu. Saya catat pembukaan. Saya tidak tahu semua ini karena Tuhan mempersiapkan saya untuk menjadi seorang gembala di tempat ini. Itu sudah hampir 40 tahun yang lalu. Saudaraku, mari. Tuhan Yesus khusus berdoa untuk kesatuan ini. Dia dengan gerejanya. Sampai-sampai ia membuat contoh. Aku Bapa satu. Kamu satu di dalam aku di dalam Bapa. Jadi satu. Sampai dikasih contoh teladan segini. Yesus tidak berkata, kamu dunia satu. Tidak. Sebelum ia disalibkan, ia sudah menyatakan ini kesatuan. Nanti minggu depan kita akan melihat. Anda baca Injil Yohanes pasal 17. Doa sebelum ia disalib, mati. Nah, di sana ia berdoa. Nah, doanya luar biasa. Doa kesatuan yang sangat luar biasa. Haleluya. Anda dengar baik-baik. Injil Yohanes pasal 17 di dalam tabernakel terkait dengan 2 loh batu. Apa itu 2 loh batu? Itu bicara soal kasih. Loh batu pertama dengan 4 hukum, kasih kepada Tuhan dengan segala kekuatan, segenap jiwa tubuh. Kita mengasihi Dia. Tidak ada alasan apapun. Mengasihi Dia dengan segala kekuatan kita, apa yang ada pada kita. Sampai Rasul Paulus berkata, walaupun aku mengorbankan nyawaku sekalipun, aku belum bisa membalas kasih.
Ini loh batu pertama 4 itu. Jangan kita menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Loh batu yang kedua 6 hukum. Dimulai hormatilah ayah ibu. Sampai yang terakhir penguasaan diri. Itu kasih kepada sesama. Nah, doa penyatuan ini ditujukan kepada dia, ditujukan kepada sesama. Ini yang dia kerjakan. Kalau dari pihak Tuhan saja ada keriduan untuk menyatu dengan manusia kita yang berdosa. Siapa manusia kita ini? Nggak mau menyatu. Sekali manusia kita ini, dikit-dikit emosi, marah, benci, sampai mati pun dibawa. Benci. Nanti Anda baca, kita dengar nanti. Anda berdoa supaya semua ini terbuka untuk kita. Ya, semua terbuka untuk kita. Sebab ini satu hal yang indah. Saya tidak tahu mengapa Tuhan berikan itu. Ya, sejak kita buka ibadah minggu, tulang kering, begitu nubuat itu kepada tulang kering, mereka mulai menyatu. Tuhan hidupkan mereka. Indah sekali. Ayat terakhir, Injil Yohanes pasal 17 ayat 11. Ayo. Nanti musik siapkan diri. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Terus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Terus. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah mereka. Oh, Tuhan memelihara umatnya. Tuhan tidak biarkan mereka menjadi sebatang kara, menjadi anak yatim piatu, walaupun dihina, dihujat, diejek, diolok, dibunuh. Tuhan berkata, Bapa, pelihara mereka dalam namamu. Terus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, supaya mereka menjadi satu. Ini yang kayak kita dengar. Dia minta kepada Bapa, gerejamu masih ada di dunia. Aku nanti pulang. Sekarang dia ada di sorga. Dia sudah berdoa syafaat. Dia kirim Roh Kudus. Supaya kita punya kekuatan, kemampuan menghadapi kenyataan yang terjadi ini. Tujuannya cuma satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jangan tercerai-berai. Waktu saya melihat ini, saya berkata, Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan di dunia ini ada kasih yang begitu sempurna yang memperhatikan kita. Kita tidak sadar. Waktu kita bangun, Bapak itu sudah melihat kita. Dia curahkan kasihnya sudah. Kita berada di luar. Kasih itu memelihara kita. Kita nggak sadar. Apapun yang kita kerjakan, mata Tuhan melihat kita. Kasih itu bekerja. Tujuannya cuma satu. Supaya kita menjadi satu dengan Dia. Jangan melakukan hal yang salah, yang tidak berkenan. Sungguh ajaib. Nggak habis dipikir. Siapa yang bisa melakukan? Hanya Dia. Hanya Dia. Kalau saya mau cerita, berpanjang sudah. Mari musik. Kita siapkan dulu.
Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan, membawa hancur hati saat besar. Mari saudara kita bangkit berdiri semua. Pelayan perjamuan suci siapkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhku, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Amin. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu kami datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Oh haleluya. Begitu indah kesatuan ini di antara kita dengan Dia. Mungkin ada di antara kita yang hatinya ada suatu kepahitan, ada suatu kemarahan, kejengkelan, iri hati. Jangan engkau pulang sebelum kita berdamai dulu. Kita berdamai dengan Bapa di sorga. Kita berdamai dengan sesama kita. Suami istri berdamai. Orang tua anak berdamai. Supaya kita satu. Jangan sampai iblis mencerai beraikan kita. Kalau ada di antara kalian, ayo bereskan sekarang. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhku, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi datang dari
dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Menjadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Engkau Bapa satu. Kerinduan hati-Mu Yesus, agar kami juga menjadi satu di dalam Engkau yang adalah satu dengan kami. Kami rindu dan kami akui pada kami tidak ada kekuatan untuk menyatu, tidak ada kemampuan. Berikan kami kemampuan. Biarlah Roh Kudus yang memberi kemampuan dan hidup. Jamah suruh hidup. Betapa besar kerinduan. Sampai Engkau dalam penderitaan-Mu Engkau berdoa di Taman Getsemani supaya penyatuan ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu ajaib. Engkau tahu kekurangan kelemahan kami. Engkau tahu kami ini abu debu. Engkau yang maha suci mulia agung. Dan Engkau rindu kami bersatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ada umat Tuhan di sini yang rindu untuk menyatu dengan Dia. Angkatkan tanganmu yang rindu. Yang tidak rindu, turunkan tangan. Yang mau menyatu, sekali lagi, jadikan kami satu seperti kerinduan. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bumi datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada korban yang sempurna. Ampunilah kami kekurangan kesalahan kami. Layakkan kami mengambil, makan, minum, bersekutu dengan tubuh dan darah. Korban-Mu menjadi satu dalam kehidupan kami. Dan kami bersatu lewat korban. Supaya hidup ini hidupnya berkenan kepada Bapa di surga. Berkati tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati atas itu. Kau pakai pelayan-pelayan berjaman suci. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami rendahkan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh tangan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Angkatkan tangan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau begitu nyata. Haleluya. Kasih-Mu begitu ajaib. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Hernando akan mengucap syukur terima kasih.
sore. Ya. Nanti sore jam 4 ada ibadah di Sekedok. Disertakan dengan perjamuan subuh. Minggu mendatang tanggal 15 ibadah semacam ini dan kebaktian umum meskipun jam masuk jam 8 pagi sorenya di Sekedok jam 4 sore. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Teguhkan Kami Satu. Persembahan untuk perjanjian. Penditaanmu kau mendengar dan berdoa Agar kami agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami kembali rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Satu
supaya kesatuan ini terjadi di dalam rumah gereja. Kerjakanlah Tuhan sesuai dengan kerinduan hatimu. Jadikan kami kawanan domba dari segala suku kami, bangsa dan bahasa, segala warna kulit, boleh menjadi satu dengan Engkau. Engkau menyatu di dalam kehidupan kita, supaya dunia melihat apa yang kami saksikan tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar dan ajaib. Dunia percaya sebab melihat kenyataan kesatuan yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang menjadi penghalang penyatuan ini, Engkau singkirkan dari kehidupan kami. Satukan lebih dulu nikah kami. Satukan lebih dulu keluarga kami, orang tua kami. Satukan dulu di antara kawanan domba Tuhan, satu dengan yang lain. Tidak ada perselisihan salah paham. Kami semua boleh bergandeng tangan, bersatu, berjalan ke depan, di mana Engkau menjadi teladan contoh buat kami. Kerjakanlah Tuhan lebih lanjut apa yang akan Engkau kerjakan. Nyatakan lebih lanjut firman, ungkapkan lebih lanjut supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Meteraikan tubuh dan darah yang sudah menyatu dalam hidup kami. Meteraikan semua dalam hidup kami. Inilah hidup kami. Seluruh sidang Tuhan, kawanan domba yang digembalakan menjadi yang hadir, yang tidak hadir, yang ada di Pontianak, sekitarnya, Siantan, Purun, Sekedung sekitar. Tuhan, hamba serahkan semua ke dalam tangan. Walaupun kami bertempat tinggal di mana-mana, tapi kami satu di dalam Engkau. Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kembali tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan yang ketiga untuk dana sosial. Tuhan berkati semua dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan kembali seluruh kawanan domba dalam kami. Jaga, lindungi, sertai, pelihara. Tuntun kami sepanjang minggu ini. Beri senantiasa kekuatan kesehatan dari surga berkati. Kuasai seluruh hidup kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Singkirkan bala sampar penyakit virus corona dari kehidupan kami. Darah Yesus menghancurkan semuanya. Dengan kekuatan kesehatan, kami boleh senantiasa beribadah dan melayani Engkau. Kami boleh bersaksi tentang perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan kami, biar malaikat-Mu menyertai memelihara kami. Berikan cuaca yang baik. Tibakan di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sore di Sekedung jam 4 sore. Haleluya. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Biar umat-Mu, janda-janda, mereka yang sudah berusia lanjut, mereka dapat hadir. Haleluya. Dan berkati ibadah sepanjang minggu. Hari Kamis di tempat ini, sekolah minggu di Sekedung Sabtu, minggu mendatang pagi di tempat ini, dan sorenya di Sekedung. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima
segala kemuliaan hanya bagi kami. Akhiri ibadah di dalam nama Tuhan